Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Statistika Pendidikan materi 2 variabel, regresi dan korelasi. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Agus dan rekan saya ada Sulistianingsi, kemudian ada Aisyatu Hidayati. Langsung saja kepada materi pertama, regresi dan korelasi. Yang pertama, pengertian regresi. Regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton tahun 1886. Pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel. Yang menjadi titik perhatian adalah upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Yang kedua ada pengertian korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Maksudnya yaitu measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dari untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau korelasi positif. Dan kalau yang berlawanan berarti korelasi negatif. Kemudian ada analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Analisis korelasi merupakan analisis untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu hubungan positif, hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan sama sekali. Untuk mencari persamaan garis regresi dapat digunakan berbagai pendekatan atau rumus, sehingga nilai konstanta dapat dan nilai koefisien regresi dapat dicari dengan metode sebagai berikut. Contohnya, kita kembali. Contohnya pada saya buka dulu. Contohnya pada ini, analisis regresi. Yang pertama ada koefisien sama dengan sigma Y dikali sigma X2 sama dengan sigma X dikali sigma XY dalam kurung dibagi dengan N dikali sigma X2 dikurangi sigma X2, atau koefisien sigma Y dikali N
sama dengan B sigma X dibagi dengan N. Regresinya yaitu N dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma X dalam kurung dibagi dengan N. Sigma X 2 dikurangi sigma X 2 dalam kurung. Contoh sampel yang diambil secara acak dari 5 mahasiswa. Terdapat data nilai statistik dan matematika sebagai berikut. Yang pertama, sampel mahasiswa 1. X statistik, misal X-nya 2, Y 3, kemudian XY 6, X2 4, Y2 9. Kemudian sampel kedua sama 5, 4, dan seterusnya. Jumlahnya untuk statistik, X statistik ada 25, Y matematika ada 28, XY 166, X kuadrat 151, Y kuadrat 186. Kemudian ada rumusnya, pakai rumus yang tadi yaitu dimana N dikali dengan sigma XY dalam kurung dikurangi dalam kurung sigma X sigma Y dalam kurung dibagi dengan variabel dalam kurung N dikali sigma X kuadrat 2 dikurangi sigma X2 dikali N sigma Y2 dikurangi sigma Y2. Rumusnya kalau kita masukkan dalam bentuk angka jadi begini. 5 dikali 166 dalam kurung dikurangi 25 dikali 28, kemudian dibagi variabelnya 5 dikali 15 dikurangi 25 dikali 2 dikali, kemudian dalam kurung 5 dikali 186 dikurangi 28 dalam kurung 2 ketemu sama dengan 0,94. Kemudian itu nilai koefisien korelasi sebesar 0,94 atau 94%, menggambarkan bahwa antara nilai statistik dan matematika mempunyai hubungan positif dan hubungan erat, yaitu jika mahasiswa mempunyai nilai statistiknya baik, maka nilai matematikanya akan baik, begitu pula sebaliknya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yakni macam-macam regresi. Yang pertama adalah regresi linier sederhana, yaitu hubungan antara dua variabel antara X variabel bebas dan Y variabel tidak bebas. Kedua variabel datanya kuantitatif. Contohnya misalkan berat badan seseorang dipengaruhi oleh tinggi badannya. Dan yang kedua adalah regresi linier berganda, yaitu hubungan antara variabel Y dengan dua atau lebih variabel X. Semua variabel datanya kuantitatif. Misalnya, produksi padi akan dipengaruhi oleh jenis pupuk, suhu, lama penyinaran, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah regresi nonlinier. Yang dimaksud regresi nonlinier adalah
hubungan antara variabel Y dan variabel X yang tidak linier. Tidak linier maksudnya laju perubahan Y akan akibat laju perubahan X tidak konstan untuk nilai-nilai X tertentu. Misalkan, contohnya, produksi padi akan meningkat saat diberi pupuk pada taraf rendah ke sedang. Tapi, kalau diberi dengan taraf tinggi, maka produksinya akan menurun. Dan yang keempat adalah regresi dummy. Regresi dummy hubungan antara variabel Y atau data kuantitatif dan variabel X data kualitatif. Contoh dari regresi dummy adalah melihat pengaruh kemasan terhadap harga jual makanan. Kita coding 1 jika kemasan menarik dan 0 jika kemasan tidak menarik. 1 dan 0 adalah variabel dummy. Dan yang kelima adalah regresi logistik. Maksudnya hubungan antara variabel Y atau data kualitatif dan variabel X atau data kuantitatif. Misalkan, ingin diketahui apakah konsumen akan membeli makanan di rumah makan berdasarkan penilaian konsumen terhadap lokasi, pendapatan, atau terhadap faktor makanan itu sendiri. Macam-macam korelasi terbagi menjadi 6, yakni yang pertama korelasi positif, yang kedua korelasi sederhana, yang ketiga korelasi multiple, dan yang keempat korelasi sempurna, dan yang kelima korelasi tidak sempurna, dan yang keenam korelasi yang mustahil. Korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X diikuti oleh variabel Y. Korelasi sederhana adalah tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dan selanjutnya korelasi multiple adalah tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Dan yang keempat korelasi sempurna, yaitu suatu kondisi bahwa setiap nilai variabel yaitu suatu kondisi bahwa setiap nilai variabel tidak bebas Y-nya. Dan yang kelima korelasi tidak sempurna, yakni korelasi antara dua variabel yang dikatakan tidak sempurna jika titik-titik yang tersebar tidak terdistribusi dengan tepat pada satu garis lurus. Dan yang keenam adalah korelasi yang mustahil. Maksudnya adalah korelasi antara dua variabel yang seolah-olah ada tetapi tidak ada. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Tujuan penggunaan regresi. Yang pertama adalah membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Penggunaan asumsi didasarkan pada hal berikut. Model regresi harus linear dalam parameter. Variabel bebas tidak berkorelasi dengan disturbance stream error. Yang ketiga, nilai disturbance stream sebesar 0. Yang keempat, varian untuk masing-masing error term konstan. Yang berikutnya, terjadi autokorelasi. Berikutnya, model regresi hendaknya dispesifikasi secara benar. Tidak terdapat spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empiris. Berikutnya, jika variabel bebas lebih dari 1, maka antara variabel bebas tidak ada hubungan linear yang nyata. Tujuan penggunaan analisis korelasi yaitu untuk mengukur kekuatan, strength, dan arah hubungan antar dua variabel yang lebih. Contohnya, mengukur hubungan antara variabel. Yang kedua, motivasi kerja dengan produktivitas. Yang ketiga, kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan. Yang keempat, tingkat inflasi dengan IHSG. Dari yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu contoh korelasi. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.